Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ashabus sa'ir yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Sayyid Sabit Al-Bunani rahimahullah adalah termasuk tabi'in. Beliau bersahabat sekitar 40 tahun dengan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau wafat pada 127 Hijriah dalam usia 86 tahun. Dalam kitab Al-Mawaid Al-Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri, kisah tentang mimpi beliau berkenaan dengan sampainya kiriman pahala pada ahli kubur. Sayyid Sabit Al-Bunani rahimahullah memang dikenal dengan tabi'in yang ahli hadis, istiqomah khatam Al-Quran tiap semalam, dan suka berziarah kubur. Hamad bin Salamah radhiyallahu an berkata bahwa beliau pernah berdoa dengan doa sebagai berikut: Allahumma in kunta a'taita ahada as-salata fi qabrihi fa a'tis salata fi qabri. Ya Allah, jika engkau berkehendak memberikan salat pada seseorang di dalam kuburnya, maka berikanlah itu kepadaku. Ternyata benar, beliau datang di alam mimpi salah satu ulama bahwa beliau melaksanakan ibadah salat dalam kuburnya. Ini adalah salah satu karomah yang diberikan oleh Allah pada beliau. Beliau juga dapat dipastikan ketika malam Jumat pasti bermalam di pemakaman. Biasanya beliau melakukan munajat semalam suntuk sampai waktu subuh tiba. Dalam tidurnya beliau bermimpi semua ahli kubur keluar dari kuburnya. Di mimpi pertama ini beliau melihat mereka keluar dengan pakaian mewah, dengan wajah yang bersinar. Mereka diberi nampan berisi aneka makanan, namun di tengah mereka terlihat seorang pemuda yang acak-acakan. Wajahnya pucat, bajunya compang-camping, air matanya menetes. Ia juga tidak terlihat membawa makanan sebagaimana yang lain. Semua ahli kubur kembali ke kuburan masing-masing dengan wajah berseri-seri. Mereka pada bahagia kecuali pemuda ini. Ia pulang dengan kepala merunduk dan pucat pasi. Melihat ada hal yang tak berbeda pada pemuda tersebut, Sayyidina Sabit rahimahullah menyapa dan bertanya kepadanya, "Hai pemuda, siapa engkau sebenarnya?" Mereka terlihat membawa hidangan dan kembali dengan bersuka cita, sedangkan engkau tidak menemukan makanan. Engkau pulang dengan keadaan tangan hampa, penuh duka cita. Sedikit banyak kita sudah bisa menebak apa yang menelatar belakangi perbedaan pemuda di atas dan ahli kubur yang lainnya. Semua itu mungkin dikarenakan amal perbuatannya di dunia, atau bisa saja dikarenakan amal keluarganya yang masih hidup, atau yang lainnya. Lebih jelasnya, perhatikan jawaban pemuda tersebut di bawah ini. Wahai imamnya orang-orang Islam, aku menjadi orang asing di tengah-tengah mereka. Tidak ada yang mengingatku sama sekali, walau hanya dengan kebaikan dan doa. Adapun mereka ada anak, keluarga, dan kerabat yang mendoakan dan mengirim pahala amal baik dan sedekah. Tiap malam Jumat, pahala semua itu sampai pada mereka. Pemuda itu bukan tidak memiliki keluarga, ia masih punya seorang ibu, namun setelah kematian dirinya, sang ibu menikah lagi. Saat itu ia bermaksud melaksanakan ibadah haji sama ibunya, namun sesampainya di Mesir, ia dijemput ajal. Lantas setelah ibunya menikah lagi, ia tidak ingat padanya walau hanya sekedar mendoakan. Sayyidina Sabit rahimahullah merasa iba pada pemuda tersebut. Beliau bertanya lagi perihal ibunya. "Wahai pemuda, beritahu padaku di mana ibumu tinggal. Aku akan sampaikan tentang keadaanmu." Pemuda itu langsung menjawab, "Wahai imam, ibuku berasal dari kota ini dan ia tinggal di rumah ini.
sampaikan keadaanku padanya. Jika ia tidak percaya, maka sampaikan bahwa di dalam sakunya ada 100 mithqal perak peninggalan ayahnya, dan itu adalah haknya. Ia pasti akan percaya. Sahabat Ashabus Sa'ir yang dirahmati Allah, Sayyidina Thabit Al-Bunani rahimahullah langsung mencari ibu pemuda tersebut. Ketika sudah ketemu, beliau menyampaikan tentang keadaan anaknya. Ibunya baru percaya ketika beliau menyampaikan pesan sang anak tentang warisan ayahnya. Setelah dicari, ternyata 100 mithqal perak memang ada dalam sakunya. Ia langsung pingsan. Setelah siuman, ia serahkan semua uang itu pada Sayyid Thabit rahimahullah untuk disedekahkan. Pada malam Jumat berikutnya, Sayyidina Thabit rahimahullah mimpi bertemu dengan pemuda itu lagi. Kali ini ia sama dengan penduduk kubur yang lain. Ia berpakaian mewah dan nampak bahagia sekali. Lalu ia berkata pada Sayyidina Thabit rahimahullah, "Wahai Imam, semoga Allah Ta'ala merahmatimu sebagaimana engkau telah mengasihiku. Sesungguhnya telah nyata bahwa keduanya bisa menyakiti yang ada di kubur saat berbuat maksiat. Sebaliknya, keduanya akan membahagiakan ahli kubur bila melakukan kebaikan." Artinya, amal baik keluarga, pahala sedekah untuk orang yang sudah mati, dan amal baik lainnya sangat dibutuhkan oleh penduduk kubur. Mereka tiap malam Jumat menunggu kiriman dari keluarga dan sanak famili. Wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan dengan suguhan kisah-kisah teladan para sahabat-sahabat Nabi dan dengan segala kebaikan dan kemuliaan sikap dan perilakunya dapat membangun pribadi kita menjadi lebih baik. Tentunya dengan cara berusaha meneladani kepribadian tokoh-tokoh dalam kisah ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan Anda kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.